Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah malam ayeuna Kang Ahong diundang ku teman-teman pengurus Yayasan Kari Conde sekaligus Yayasan Mayempo Cianjur. Jadi bewara kasadayana khususna ka masyarakat Kabupaten Cianjur bahwa ieu tah sejatina Yayasan Mayempo Cianjur anu memulai kearifan lokal nu aya di daerah Cianjur. Alhamdulillah simkuring teh acan kenal sareng Kakang di mana sareng namina saha terus kedudukan di Mayempo naon bae eta teh Kakang pun. Alhamdulillah hatur nuhun langkung dipayun simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah meureunan simkuring nepangkeun wasta Muhammad Mehmet Sumedi namun osok dipanggil Mat Picis ya teh upami di lapangan mah Mat Picis saurna gitu. Alhamdulillah simkuring sanes tiasa anak napi ahli gitunya tidak sanes. Namun mika resep mika cinta karena budaya nyalira nyata kumaha carana ya budaya Mayempo teh supados lestari gitu. Budaya Mayempo alhamdulillah Mayempo ieu kan dilahirkeun di Cianjur meureunnan bade kusaha deui upami sanes ku urang-urang di lestarikeunna sanes kitu Kang Ujut. Tah gitu rupina. Terus Kakang teh terkenal lama meureun sadayana ieu teh namina terkenal di dunia Mayempo sareng tinu lain nama Mat Picis. Mat Picis. Namun nami asli nama Muhammad Mehmet Sumedi. Muhammad Mehmet Sumedi. Alhamdulillah hantenan simkuring parantos diundang ka dieu. Ieu teh naon ayana Yayasan Mayempo Cianjur terus aya ieu Kari Conde. Sapados simkuring ieu pemuda generasi Cianjur sapados paham sejarahna tah meureun. Kiprahna ieu teh kunaon maksudna jeung ka mana manfaatna kaya naon hoyong dijelaskeun ku panusa teh. Mangga intina Yayasan Mayempo Cianjur ieu hiji wadah Mohon kanggo silaturahim antar paguron nu aya di Kabupaten Cianjur anu ngamumule budaya Mayempo khususna gitu. Alhamdulillah ieu wadah teh aya meureunnan tos 58 paguron. 58 paguron nu aya di daerah Cianjur. Kabupaten Cianjur. Ti kawit Cianjur Utara dugi ka Cianjur Selatan gitu kan. Alhamdulillah. Nah, termasuk Kari Conde ieu aya di bawah naungan Yayasan Mayempo Cianjur. Oh, ieu teh masih di bawah naungan Yayasan Mayempo Cianjur. Punten salir. Tah, itu mah berarti ieu teh lebat ka ditu. Kan punten ieu teh lamun cek bahasa orang Sunda teh mah ieu teh aya logo. Tah logo teh itu pan teh acan ngatos simkuring teh meureun Kang. Oh, yang dipanjelaskeun meureunna ieu teh raratan ka ditu tiasa lebatna kumaha gitu. Dikatakan aya lambang di paling luhurna teh ieu teh lamun cek bahasa Sunda teh mah hideung nya atau yang hideung atau nama punten mohon ieu teh meureun macan kumang bahasa Sunda teh terus namun meureunan pakai bahasa nasional ya biar takutnya ada yang nonton gitu kan di luar dari Cianjur ya. Siap. Jadi sebelum Akang menjawab tentang masalah arti dari lambang ini ya biar tidak biar jelas tentang Yayasan Mayempo Cianjur biar tidak ada salah paham gitu ya. Kita jelaskan dulu ini karena ini wadah yang utama. Oh, wadah utama itu ya dikarenakan kan Kari Conde ini juga ada di bawah naungan Yayasan Mayempo Cianjur. Silakan Kang. Siap. Nah, kebetulan Yayasan Mayempo Cianjur ini asal muasalnya dari obrolan kecil ya, ya. Ada beberapa para tokoh paguron yang berkumpul di tempat Akang dulu itu. Di mana tuh Kang? Di Cikalong. Tahun berapa? Ini sekarang udah sekitaran 7 tahun berdiri ini. Berarti tahun berapa ya? Tinggal dihitung mundur aja Pak ya. Nah, ini 7 tahunan. Nah, kita ada obrolan kecil dengan para paguron-paguron gitu ya di rumah Akang di Cikalong dan akhirnya berkembang alhamdulillah jadilah kita sepakat
terbentuklah suatu wadah yang namanya Yayasan Menpo Cianjur. Yayasan Menpo Cianjur. Di antaranya di sini ada Taji Marela, ada Cinde Ulu, ada Cahaya Paroman, ada yang lain-lain, termasuk paguron pribadi Akang, yaitu Kari Condre, gitu. Nah, di sini Akang mendapatkan amanah dari para senior. Kayak Cahaya Paroman itu kan guru Akang pribadi yang mendirikan Cahaya Paroman itu, gitu kan. Nah, Akang mendapatkan amanah. Mungkin ini siasah para sesepuh lah. Biar istilahnya mah Akang segala kaingetkeun teuing gitu ari diamanahan jadi ketua mah gitulah. Jadi alhamdulillah gitu kan. Nah, terus sekarang sampai berkembang beberapa puluh paguron kan yang ada di sini, dan kegiatan kami itu yaitu untuk istilahnya melestarikan budaya Maenpo yang notabene Maenpo ini banyak berbagai macam aliran. Bermacam aliran yang ada di Maenpo. Yang ada di Maenpo. Bukan hanya satu, Kang. Bukan. Nah, jadi kudu jelas dulu. Maenpo itu lahir ya di Cikalong Kulon. Lahir di Cikalong Kulon. Iya, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Betul. Kecamatan Cikalong Kulon. Cikalong Kulon. Yang notabene sang maestro, betul, ya, sang maestro, sang legendaris, betul, yang menciptakan Maenpo itu namanya Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata. Ibrahim Jaya Perbata. Betul. Sang maestro. Sang maestro. Asli orang Cikalong, Cianjur, ya, Cikalong Cianjur. Nah, ku Akang sekarang dikupas dulu, betul, biar paham. Ya. Gitu kan, siapa sih Raden Haji Ibrahim itu, gitu kan. Tapi Akang tidak bisa menceritakan panjang lebar ya, dikarenakan waktu 10 menit aja gitu ya, yang singkat aja. Nah, Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata ini adalah seorang agan. Ya, seorang agan, seorang dalam lah, berdarah biru gitu kan dulu mah. Betul. Nah, beliau ini punya guru lebih dari 20. Lebih dari 20. Ya. Nah, tapi yang dimunculkan di halayak masyarakat, di publik itu 4. Gurunya itu 4. Ya. Bang Kari, Bang Madi, Bang Ma'ruf, ya, terus Mama Tateng. Sebelum belajar ke 4 guru ini, ya, beliau ini punya guru 17. Iya, 17 guru. Bahkan lebih lah untuk satu kaul ya, lebih. Nah, yang dimunculkan ini 4. Bang Kari, Bang Madi, Bang Ma'ruf, dan Mama Tateng. Betul. Bang Kari orang Benteng Tangerang. Bang Ma'ruf orang Betawi, gitu kan. Kalau Mama Tateng ini alirannya aliran Cimande gitu ya. Nah, jadi kita ini bisa menjawab kalau ada pertanyaan, tuaan mana Cikalongan sama Cimandean. Nah, benar. Ya kan, akhirnya begitu. Sekarang kan banyak cerita. Oh, ada cerita misalkan Kang, Mbah Kair sama Raden Haji Ibrahim istilahnya pernah sharing. Tidak mungkin. Ya, karena beda generasi. Oh, beda itu. Jauh. Beda generasi. Betul. Raden Haji Ibrahim itu belajar aliran Cimandean itu ke Mama Tateng. Betul. Jadi Raden Haji Ibrahim ini gak ketemu sama Mbah Kair karena anggaplah dengan bapaknya Aki. Betul. Kita kan gak ketemu. Gak tahu lah. Ya tahu kan? Nama. Nah, berarti kan jauh generasinya gitu ya. Nah, singkat cerita, Mbah Kair mempelajari ilmu dari Bang Kari, Bang Madi, Mama Tateng, dan Bang Ma'ruf. Nah, setelah beliau beres mempelajari dari 4 gurunya ini, lalu beliau masuklah ke gua. Ke gua yang ada di Cikalong, Gua Jelebud namanya. Gua apa? Gua Jelebud. Yang ada di Cikalong. Betul, namanya Kampung Jelebud. Jadi kita suka bilang Gua Jelebud. Nah, di sana dia berhilawat mempersatukan hasil pembelajaran dari guru 17 ditambah sama guru 4 ini. Betul. Disatukanlah. Sempurnakan. Ya, akhirnya singkat cerita terlahirlah Maenpo. Begitu.
ada satu kaul yang bilang Raden Haji Ibrahim itu berkhilafat di dalam gua itu ada bilang 6 bulan. 6 bulan. Ada yang bilang 4 minggu gitu kan, berarti 1 bulan ya. Nah, namun dari cerita kebetulan Akang pernah belajar kepada anak cucunya yang malahan masih ada sekarang ya. Tapi yang Akang pernah mempelajari ke anak cucunya udah pada meninggal. Kayak ke Wautit, terus ke Ganno. Itu generasi dari Raden Haji Ibrahim, Raden masih Ibrahim. sangat keluarganya. Seperti nyambung. Nyambung. Jadi Akang punya cerita sejarah ini dari hasil ya ngobrol dengan satu dengan turunannya, kedua dari murid-muridnya yang pernah Akang berguru ke murid-muridnya. Jadi ceritanya Akang rangkum dan Akang akhirnya punya kesimpulan sendiri bahwa main po ini gitu kan. Main po yang sebenarnya ini. Nah, gitu kan. Nah, kembali lagi ke cerita Raden Haji Ibrahim di dalam gua ketika beliau keluar ya setelah menciptakan main po. Nah, mata beliau ini sampai tidak bisa melihat untuk sementara. Tidak bisa melihat. Iya, di penglihatannya sampai dibekukan dulu sebentar. Enggak, bukan. Maksudnya begini, ibarat kata kita misalkan di rumah nih, ya, terus padam lampu. Betul kan? Betul. Agak lama, begitu terang lagi kan kita suka, betul nggak? Nah, seperti macam gitu. Berarti wajar lah, pantas perkiraan Akang 6 bulanan lah beliau itu di dalam. Ya, dikarenakan gua itu kan gelap gulita, apalagi dulu belum ada yang namanya listrik kan. Begitu. Betul. Kembali lagi ke cerita Raden Haji Ibrahim keluar dari gua, dia lalu untuk mengkopikan pembelajarannya beliau, hasil lewat beliau ke 4 orang. Ke 4 orang, ya. Nah, 4 orang ini seperti gini, seperti jari. Betul. Ya, seperti jari. Ada yang tinggi gede, ada yang gede, ada yang tinggi gede, ada yang tinggi kurus, ada yang kecil. Betul? Nah, seperti jari ini percis. Nah, yang tinggi gede ini sama Raden Haji Ibrahim justru dikasih pelajaran lembut. Jadi musuh salamet, orang salamet. Ya. Nah, yang kecil ini justru dikasih permainan galak. Yang keras, yang sekarang berkembang jadi kari, ya. Kudu tega, kudu telengas gitu kan. Ini yang kecil. Ya, yang ini ada main tuntung, main puhu gitu yang duanya lagi. Nah, kenapa dibeda-beda? Nah, justru disinilah bedanya main po dengan bela diri lain. Yang lain. Iya. Tapi di sini bukan berarti akan menjelekkan bela diri yang lain ya, bukan. Ini kita sedang membahas tentang main po. Nah, inilah main po bijaksana. Bijaksana apa tujuan Raden Haji Ibrahim? Memberikan pelajaran di beda-beda. Ya. Nah, kalau si yang jangkung gede ini dikasih permainan galak, ini bahaya. Ya, ke rumah badan. Besar. Diberi permainan galak, wah bahaya. Nah, ini untuk penyeimbang. Untuk penyeimbang agar si kecil tidak terlalu tertindas sama yang gede. Jadi yang kecil ini bisa ngimbangi ketika ada apa-apa. Nah, itu. Nah, setelah Raden Haji, ini cerita singkat aja ya. Setelah Raden Haji Ibrahim wafat, yang 4 murid ini mengajarkan. Cuman tidak cara sistem pembelajaran tidak kayak Raden Haji Ibrahim. Jadi yang kecil ini ngajarinnya punya murid yang gede, yang pegang, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, dikasih pembelajaran ini galak. Atau yang ini ya punya murid yang tinggi, yang pendek, yang gede, yang buncit, yang apa dikasih pelajaran musuh salamat, orang salamat yang lemas. Nah, setelah ini pada wafat akhirnya rame di sini di generasi ini main po yang asli, ini yang asli, ini yang asli. Nah, di sini akan mempelajari dari 4 alhamdulillah 4 aliran ini akan mempelajari, akhirnya akan bisa ternyata semuanya juga asli ternyata semuanya juga asli. Betul. Jadi ibarat kata
Raden Haji Ibrahim ini